Budi menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan rata-rata Budi? Kita ingat lagi teman-teman, rumusnya untuk mencari kecepatan itu yaitu jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 100 meter dibagi waktunya itu berapa? 20 detik. 100 dibagi 20 isinya berapa? 5. Jadi jawabannya itu 5 meter per detik ya teman-teman. Stanley mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dari pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi. Kecepatan rata-rata pergerakan mobil Stanley adalah, diingat lagi kalau untuk rumus kecepatan itu yaitu jarak 25 km dibagi waktunya. Kita lihat waktunya di sini ya teman-teman. Pukul 7 sampai pukul 9. Berarti 9 dikurangin 7 itu sama dengan 2. Berarti waktunya itu 2 jam teman-teman. 2 jam. Berarti 25 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 di sini kurang 0 kan 5. 2 kali 2. 4 dikurang sisa 1 dipinjam koma, di sini dapat 0, 2 dikali 5, 10 dikurang 0. Jadi hasilnya itu 12,5 km per jam. Yang ini ya teman-teman, yang B. Diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km. Rangga berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 7.30 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Rangga akan sampai di kota B pada pukul berapa ya? Berarti kita lihat, kita ini kan ditanya pukul berapa. Berarti yang kita cari itu yaitu waktunya teman-teman. Diingat lagi kalau rumus waktu itu jaraknya 60 km dibagi kecepatan. Kecepatannya itu berapa? 40 km per jam. Berarti waktu yang ditempuh itu 60 dibagi 40 yaitu berapa teman-teman? 1,5 jam. Mohon maaf, 1,5 jam. Berarti 1,5 jam itu 1 jam 30 menit kan teman-teman. Pada pukul berapa berangkatnya? Pukul 7.30. Pukul 7.30 berarti ditambah 1.30. Berapa jawabannya teman-teman? Pukul 9.00. Jawabannya berarti yang C. 2, 1/2 ditambah 1, 2/8 sama dengan titik berapa ya teman-teman jawabannya? Kita coba di sini 2, 1/2 ditambah 1, 2/8. Untuk 2 dan 1 kita tambah duluan ya teman-teman, 3. Berarti sisanya 1/2 dengan 2/8. Kita samain aja teman-teman di sini per 8. 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. Ditambah 8 bagi 8, 1 kali 2, 2. Berarti di sini itu 6/8. 3, 6/8 itu kalau kita sederhanakan lagi teman-teman. Kita bagi 2 ya teman-teman. 3/4. Yang mana jawabannya teman-teman? Yang B. (0,125) ditambah 0,05 sama dengan berapa teman-teman? Kita lihat lagi di sini 0,125 itu berarti 125/1000. Ditambah 0,05 berarti 5/1000.
100. Kita samain dulu bawahnya teman-teman. Kita bikin per 1000 ya. Per 1000 125. Ditambah per 1000. 1000 dibagi 110. 10 dikali 5 50. Berarti jawaban akhirnya 175 per 1000. 175 per 1000 itu untuk desimalnya berapa sih teman-teman? Berarti 175 dibagi 1000. 0,175. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang B. 1/8 itu bilangan desimalnya berapa ya teman-teman? Yaitu berarti 1 dibagi 8. Kita pinjam 0 di sini. Kita bikin 8 dikali 1. 8 dikurangi 2. Pinjam 0 lagi. 8 dikali berapa? 2. 16 dikurangi 4, dipinjam 0-nya lagi di belakang. 8 dikali berapa? 5. 40 kurang 0 berarti jawabannya 0,125. Yang mana? Yang A teman-teman. 1/2 ditambah 3/4 sama dengan berapa? Kita coba di sini teman-teman. 1/2 ditambah 3/4. Kita samakan dulu bawahnya per 8. 8 bagi 2 4 kali 1 4 ditambah 8 dibagi 4 2 kali 3 6 sama dengan 10/8. Berarti 10/8 itu 2/8. Yang mana jawabannya? Yang D. Chandra membeli sepatu seharga Rp85.000 dan 2 pasang kaos kaki. Sepasang kaos kaki seharga Rp8.500. Chandra membayar dengan uang Rp150.000. Jika kamu menjadi kasir, berapa uang kembalian Chandra? Kita lihat lagi teman-teman. Dia kan beli sepatunya hanya sepasang Rp85.000. Di sini dia beli 2 pasang kaos kaki yang harganya Rp8.500. Berarti 8.500 dikali 2 itu 17.000. Berarti belanjaannya Chandra itu 17.000 kan, ini ditambah 85.000. Berapakah jumlahnya? Berarti di sini 2, di sini 1, 102.000. Chandra membayar dengan uang Rp150.000. Berarti Rp150.000 dikurangi 102.000. Berapa jumlahnya teman-teman? 48.000. Jawabannya yang mana? Yang A teman-teman. Siti membeli 2 dus pensil dan 3 dus buku tulis. Jika harga 1 dus pensil Rp35.000, harga 1 dus buku tulis Rp75.000, Siti membayar dengan uang Rp500.000. Maka uang kembaliannya adalah, kita lihat lagi di sini teman-teman, Siti itu membelinya kan 2 dus pensil. 2 dus pensil berapa harganya teman-teman? Rp35.000. 2 kali 35.000 berapa teman-teman? 70.000. Terus di sini dilihat lagi, Siti membeli 3 dus buku tulis. 3 dus buku tulis dikali berapa harganya teman-teman? 75.000. 3 dikali 75 berarti 225.000. Berarti belanjaannya Siti ada berapa teman-teman? Belanjaannya Siti itu berarti di sini 5, 7 ditambah 2, 9, 295.000. Siti membayar dengan uang 500.000 teman-teman. Berarti 500.000 dikurangi 295. 500 dikurangi 295. Dikurangin di sini 0 ya. Di sini 5.
Di sini 0, di sini udah dipinjam 1 jadi 2. Hasilnya 205.000 kembaliannya sih teman-teman. Yang mana jawabannya? Yang B. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak yang akan ditempuh mobil tersebut sejauh 360 km. Dan pengemudi mobil beristirahat selama 45 menit di tengah perjalanan. Jika mobil berangkat pada pukul 7.20, maka mobil tersebut akan tiba di tempat tujuan pada pukul, yang ditanya itu kan mobilnya itu tiba pada tujuan itu pukul berapa ya teman-teman. Diingat lagi waktu. Kalau waktu itu rumusnya itu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa teman-teman? 360 km dibagi 80 km per jam. Berarti waktunya adalah 360 dibagi 80 itu 4,5 jam. 4,5 jam teman-teman. 4,5 jam itu berapa? 4:30. 4 jam 30 menit. Dilihat lagi teman-teman pukul berapa akan tiba ya. Di sini dilihat pada soal bahwa mobil tersebut istirahat selama 45 menit. Berarti teman-teman kita tambahin di sini 45 menit. Ditambah 45 menit berarti di sini 15, di sini 5. Berarti waktu yang digunakan oleh mobil tersebut itu 5 jam 15 menit. Pada pukul berapa mobil tersebut akan tiba? Dia berangkat itu pukul 7.20. Pukul 7.20 berangkatnya. Ditambah 5 jam 15 menit teman-teman. Berapa ya? 20 ditambah 15 itu 35. 7 ditambah 5 itu 12. Berarti mobil tersebut tiba pada pukul 12.35. Yang mana pilihannya teman-teman? Yang ini, yang C. Aida meninggalkan kota AA pada pukul 6.15 dan sampai di kota BB pada pukul 9.45. Jika Aida mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam di tengah perjalanan, maka jarak kota AA dan BB adalah, kita ingat lagi teman-teman kalau jarak itu kan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya di sini udah ada teman-teman 60. Berarti untuk waktunya kan kita harus hitung dulu berapa lama nih Aida menempuh perjalanan. Kita lihat dia sampai pukul 9.45 dan berangkatnya itu pukul 6.15. Berarti 9.45 dikurangi 6.15 itu sama dengan berapa teman-teman? 3 jam 30 menit. Tapi dilihat lagi teman-teman di sini itu dia istirahat selama 1 jam. Berarti waktunya itu bukan 3 jam 30 menit teman-teman. Dikurangin lagi 1 jam. Berarti waktu pada saat Aida menempuh perjalanan itu yaitu 2 jam 30 menit. Kalau 2 jam 30 menit itu kan berarti waktunya itu 2,5 jam teman-teman. Berarti di sini kan kecepatannya 60 km dikali 2,5 jam. Berapakah hasilnya? 60 dikali 2,5 jam itu 150 km per jam. Jadi jawabannya itu yang ini ya teman-teman. Yang B.